Halo semuanya, kali ini aku kembali berada di Komplek Perumahan Sawangan Permai, Depok, Jawa Barat. Bagi kalian yang sudah mengikuti channel aku cukup lama, tentu kalian sudah tahu bahwa aku sangat rajin untuk menanam pohon. Aku berusaha menanam banyak pohon, bukan hanya di tanah milikku saja, tapi juga di berbagai lahan umum dan juga kadang-kadang tanah orang lain, sehingga aku sering dianggap aneh, mungkin dikira gila juga kali ya. Tapi semua aku lakukan demi untuk memerangi pemanasan global, untuk membuat bumi lebih hijau dan lebih baik. Sayangnya upayaku ini mendapat banyak sekali tentangan dari banyak orang yang entah kenapa sangat membenci pepohonan. Banyak pohon yang sudah aku tanam kembali dibabat, dicabut, dan ditebang, entah karena alasan apa. Sungguh mengherankan pola pikir manusia semacam itu ya. Apakah mereka tidak tahu bahwa bumi ini semakin panas, bahwa sebatang pohon pun akan sangat berarti bagi kehidupan manusia dan juga bagi bumi yang kita cintai ini, yang menjadi tempat tinggal kita ini. Iya, di lokasi ini guys, aku sudah berusaha menanam banyak pohon, namun sebagian besar diantaranya kembali ditebang, kembali dicabut dan dipotong, entah karena alasan apa. Namun sesudah berkali-kali berusaha menanam, akhirnya beberapa di antara pohon yang aku tanam dapat selamat dan bertahan hidup. Ini adalah salah satu bibit pohon yang sampai saat ini masih selamat. Pohon ini adalah pohon jambu bol yang aku tanam dari bibit yang aku beli di Ragunan, Jakarta Selatan, di pusat pembibitan tanaman buah. Jika pohon jambu bol ini bisa selamat tumbuh besar, selain daunnya yang rindang yang nanti akan membuat teduh, buahnya juga dapat kita makan bersama-sama. Mudah-mudahan pohon ini selamat dan dapat tumbuh sampai besar, tidak menjadi korban dari tangan-tangan jahil manusia yang tidak memiliki pikiran sama sekali. Dan ini adalah anak pohon rambutan yang aku tanam, yang sampai saat ini alhamdulillah juga masih selamat. Kita lihat ia dapat tumbuh subur dan saat ini sudah mencapai tinggi 2 meter lebih. Mudah-mudahan dapat tumbuh sampai besar. Selain memberikan kesejukan, ia juga akan memberikan buahnya yang enak untuk kita makan. Indah sekali melihat pucuk rambutan yang menghijau, berliuk-liuk ditiup angin sepoi-sepoi. Dan ini adalah satu lagi bibit jambu bol yang alhamdulillah sampai saat ini masih hidup, masih selamat, masih tidak menjadi korban dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita harapkan pula agar ia dapat tumbuh besar nantinya. Ya guys, namun kali ini aku akan melakukan suatu hal yang agak berbeda, yang mana biasanya aku selalu menahan pohon, merawat dan menjaganya sehingga ia tumbuh besar, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Namun kali ini aku akan melakukan sebuah hal yang merupakan kebalikan dari apa yang selalu aku lakukan selama ini. Jika sebelumnya aku selalu menanam pohon, kali ini aku akan mematikan pohon yang sudah aku tanam guys. Sebuah pohon yang sudah tumbuh besar dan menjadi sangat rindang, yang telah memberikan kesejukan kepada kita semua. Pohon yang akan aku matikan yaitu pohon yang tampak di belakangku ini, yaitu sebuah pohon berjenis pohon ketapang yang aku tanam
pada tahun 2013. 7 tahun yang lalu, tak lama sesudah almarhumah istriku meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Dari kecil, aku rawat, aku pupuk, aku jaga sampai ia besar, dan saat ini sudah tumbuh mencapai hampir 20 meter tingginya. Namun saat ini hidupnya terpaksa aku akhiri karena suatu alasan. Inilah dia pohon yang akan aku matikan, guys. Karena suatu alasan, yaitu aku menanamnya terlalu dekat dengan rumah. Dapat kita lihat bersama saat ini bahwa pohon ini cukup dekat dengan rumahku dan juga rumah tetangga yang berada di belakang rumahku. Dahan-dahannya menjulur ke atas atap, dan ketika daun-daunnya rontok, daun-daunnya menumpuk di atas atap rumah kami dan akan membahayakan kalau tidak segera dibuang. Aku sudah berulang kali memotong dahannya agar tidak terlalu menjulur ke atas rumah, namun tetap saja dalam waktu yang tidak begitu lama ia tumbuh kembali. Selain itu, pohon ketapang memiliki kayu yang tidak begitu keras, jadi ia akan gampang sekali patah jika ada angin yang bertiup kencang. Dan jika ia sampai roboh menimpa rumah kami dan rumah tetangga, tentunya hal ini sangat tidak kita inginkan. Dari mana, Bang? Dari Sawangan. Sekarang mau kemana nih? Nyari plastik ya? Nyari rumput ya. Mudah-mudahan rezekinya banyak hari ini ya. Amin. Makasih, Bang. Selamat bertugas, Bang. Ini adalah pohonnya yang pernah menjadi pohon kesayanganku. Namun tak lama lagi ia akan segera menjadi almarhum. Pohonnya sudah sangat tinggi dan juga rindang. Dan sayangnya saat ini keberadaannya sudah membahayakan rumah kami. Sebelum pohon ini aku cabut nyawanya, guys, aku akan mendoakannya terlebih dahulu agar kehidupannya juga tenang di alam sana. Ya, siapa tahu bukan cuma manusia yang memiliki alam akhirat, mungkin seluruh makhluk di dunia ini juga memiliki alam akhiratnya sendiri. Oleh karena itu, aku merasa perlu untuk mendoakan pohon ini sebelum ia meninggal dunia. Ya guys, pohon tersebut akan aku matikan bukan dengan cara menebangnya. Nah, tentu di antara kalian banyak yang pengen tahu gimana sih caranya mematikan sebuah pohon tanpa perlu menebangnya. Ikutin terus video ini dan jangan lupa subscribe serta berikan tanda jempolnya, karena itu akan sangat berarti bagi keberlangsungan channel ini. Memberikan sebuah tanda jempol mungkin tidak akan berarti apa-apa bagi Anda, tapi bagi saya itu menjadi sebuah hal yang sangat berarti agar saya dapat terus membuat video-video selanjutnya. Nah, bagaimanakah caranya untuk mematikan sebuah pohon dengan aman tanpa perlu menebangnya?
Silakan simak video ini sampai selesai. Inilah perlengkapan yang akan saya pergunakan untuk mematikan pohon tersebut tanpa menebang. Yang pertama yaitu obat pembasmi gulma, yaitu bermerek Roundup. Aku sendiri dari kecil sudah lama mendengar obat pembasmi gulma yang dipergunakan oleh petani yang disebut dengan Roundup. Dulu sih aku tidak begitu paham Roundup apaan sih. Ternyata tulisannya Roundup. Dan obat ini sudah lama dipergunakan oleh seluruh petani di Indonesia untuk mengendalikan gulma atau tanaman yang tidak diinginkan. Perlengkapan kedua adalah sebuah bor elektrik yang akan aku pergunakan untuk melubangi pohon dan kemudian memasukkan obat pembasmi gulma ke dalamnya. Bor listrik yang aku pergunakan bermerek Nankai yang aku beli di toko online seharga Rp250.000. Ya, dapat kita lihat ketika aku coba alatnya berfungsi dengan baik dan siap untuk kita gunakan. Satu lagi alat yang aku pakai adalah jarum suntik. Jarum suntik ini biasanya dipergunakan untuk memasukkan tinta printer. Jadi ini bukan merupakan jarum suntik untuk medis. Dan sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk menyuntik manusia atau hewan peliharaan. Jarum suntik ini juga aku beli dari toko online dengan kapasitas sekitar 20 ml. Selanjutnya jarum suntiknya aku isi dengan Roundup sampai penuh. Teman-teman ingat nggak dulu waktu sekolah, waktu mau diadakan suntikan imunisasi, dokternya selalu melakukan hal ini di depan kelas sehingga membuat anak-anak ketakutan. Aku aja sampai kabur dengan melompati semak-semak yang penuh dengan tumbuhan nanas berduri tajam. Aku lebih memilih kena duri nanas daripada disuntik oleh dokter. Kenangan waktu masa sekolah ya. Ya, ini adalah untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam alat suntik. Sehingga nantinya alat suntikan ini hanya berisi cairan, bukan berisi udara. Saat ini alat suntiknya sudah terisi dengan cairan Roundup dan siap untuk disuntikan ke pohon tersebut. Tentu saja sebelumnya aku harus membuat lubang dengan bor listrik yang tadi sudah aku siapkan. Ya guys, aku akan melubangi batang pohonnya dengan bor listrik yang tadi sudah aku siapkan. Tapi ternyata sudah ada mobil yang terparkir di bawah pohon ini yang menikmati kesejukan udara rindang di bawahnya. Mobilnya tentu merupakan mobil dari warga Sawangan Permai. Mohon maaf mobil, kalau nanti pohonnya sudah mati, kamu tidak akan bisa berteduh lagi di situ.
Ya guys, itulah tadi aku sudah membuat beberapa lubang dengan bor listrik yang aku pakai. Ya guys, pada siang hari ini beberapa teman-teman kecil kita juga ikut bergabung nih. Yuk kita sapa mereka. Hai teman-teman, menurut kalian pohon itu penting nggak sih? Penting sekali. Hai guys, jangan lupa subscribe dan kasih tanda jempol. Oh ya guys, barusan ada sedikit masalah yang mana beberapa warga dari komplek ini mendatangi aku dan kemudian bertanya, ini kenapa pohon ini mau dimatikan? Bukankah ia sangat bagus, sangat berindang dan memberikan keteduhan bagi kita semua? Terus kemudian saya jawab, betul sekali bapak-bapak, oleh karena alasan itulah saya dulunya menanam pohon ini. Namun karena posisi pohonnya cukup dekat ke rumah, keberadaan pohon ini cukup membahayakan. Misalnya saja sekarang angin bertiup cukup kencang dan pohon ketapang dikenal sebagai sebuah pohon yang memiliki kayu yang cukup rapuh, tidak kuat. Jadi kalau ada angin kencang atau angin topan dan pohonnya rubuh, ini akan sangat berbahaya dan bisa merugikan pemilik rumah yang berada di dekat pohon ini. Saya minta izin kepada beliau-beliau bagaimana jika pendapat Bapak saya rekam, karena kebetulan saya juga mendokumentasikan apa yang saya lakukan saat ini, yaitu mematikan pohon ini. Namun para bapak-bapak tersebut kurang berkenan untuk direkam dan didokumentasikan dalam video ini, jadi saya tidak bisa merekam pendapat beliau-beliau tersebut. Para warga tersebut menyayangkan kenapa saya harus mematikan pohon ini, karena ia sudah besar dan rindang dan sangat bermanfaat. Saya sampaikan bahwa saya sudah menyiapkan pengganti untuk pohon ini yang saya tanam agak jauh dari rumah. Walaupun demikian, namun beberapa warga tersebut yang mendatangi saya tadi tetap menyayangkan tindakan saya untuk mematikan pohon ini tanpa koordinasi dengan warga lainnya, tanpa musyawarah dengan RT dan RW. Ya ada benarnya juga sih, kenapa gue langsung main mati-matiin aja, nggak nanya dulu sama RT, RW, dan warga setempat. Namun dulu waktu saya nanam juga nggak nanya-nanya kok, langsung tanam aja. Dan saya juga sampaikan tadi, justru saya sudah menanam banyak sekali pohon di sini. Namun sebagian besar dari pohon-pohon tersebut ditebang, dibabat, dicabut sebelum ia dapat tumbuh besar. Padahal pohon tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua. Inilah dia guys, pohon pengganti yang sudah saya siapkan untuk menggantikan pohon yang nanti akan mati. Kalau pohon yang ini saya tanam cukup jauh dari rumah, berjarak sekitar 5 meter dari pohon yang hendak saya matikan sekarang. Kelihatannya kondisinya cukup subur, tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan bisa selamat sampai besar nanti. Tidak ada tangan-tangan jahil yang mencabut atau menebang atau memotong bibit pohon ini. Pohon pengganti yang sudah aku tanam dan aku siapkan ini berjarak cukup jauh dari rumah. Dan dari pohon yang sebelumnya yang akan aku matikan, jaraknya ada sekitar 5 meter.
Ya guys, aku baru habis cuci muka dari kamar mandi. Walaupun mendapat penolakan dari beberapa warga, namun pohonnya sudah terlanjur aku suntik mati. Jadi kemungkinan proses ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Dan dalam beberapa minggu mendatang, daun-daun pohonnya akan rontok berguguran bagaikan di musim gugur. Dan sesudah daunnya rontok semua, pohonnya akan mati total dan berpindah ke alam akhirat pohon, jika dunia akhirat pohon itu juga ada. Ya, kalau dunia akhirat pohon tidak ada, ya pohonnya tidak kemana-mana, ya mati aja. Berakhir hidupnya di dunia ini, dan selesailah sudah riwayatnya. Kita akan lihat lagi perkembangan pohonnya dalam beberapa hari dan minggu mendatang, dan kita lihat keadaannya, serta kita lihat butuh waktu berapa lama sampai seluruh daun-daun rontok semua dan sampai pohonnya benar-benar matot alias mati total. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini guys, dan jangan lupa subscribe, berikan like atau jempol, dan share video ini kepada rekan-rekan lain yang mungkin juga ingin menyaksikannya. Sebelum dan sesudahnya aku ucapkan terima kasih. Rupanya saya langsung dilaporkan oleh para warga yang kemarin menemui saya tersebut guys, yang tidak setuju dengan perbuatan saya mematikan pohon tersebut. Dan besoknya Pak RT langsung mengirim pesan lewat WA kepada saya. Pak RT menegur saya dengan keras, dan lewat WA beliau menyatakan bahwa jika saya ingin melakukan tindakan apapun, baik berhubungan dengan pohon ataupun dengan apapun yang ada di lokasi yang akan menjadi fasilitas umum tersebut, saya diminta agar berkoordinasi dengan Bapak RT terlebih dahulu. Pak RT juga menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan antara warga dengan developer dan juga lurah Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, bahwa tempat tersebut akan dijadikan sebagai fasilitas umum atau FASUM. Selanjutnya, Pak RT juga meminta saya untuk bertanggung jawab karena keadaan jalan sudah kotor, dipenuhi oleh daun-daunan yang jatuh dari pohon tersebut, maka saya harus membersihkannya. Pesan dari Pak RT langsung saya balas, saya menyatakan siap untuk membersihkannya. Dan besok saya akan langsung ke sana dengan membawa sapu dan pengki untuk membersihkan dedaunan yang gugur dari pohon tersebut. Karena kejadian ini, Pak RT kemudian juga memberikan warning atau ultimatum kepada saya untuk tidak melakukan kegiatan apapun lagi di area tersebut tanpa izin. Demikianlah guys, tentunya tindakan Pak RT berdasarkan pada laporan dari warga yang tidak bersenang hati dengan apa yang sudah saya lakukan. Ya, bisa dimengerti sebenarnya, tetapi di lain pihak, kalau dipikir-pikir, banyak pohon yang saya tanam dengan susah payah, dengan memakai bibit yang saya bawa dari jauh, dari Ragunan, dari Tangerang, dari Bogor. Kemudian para warga tidak suka
dengan pohon yang ditanam tersebut dan mereka mencabut, menebang atau membabatnya. Ketika ada satu pohon yang sudah besar dan rindang dan mereka merasakan manfaatnya, mereka keberatan untuk ditebang. Tetapi pohon yang baru ditanam dicabut dan dimatikan. Berarti sebenarnya mereka juga memahami ya, juga merasakan dan mengerti bagaimana bermanfaatnya satu batang pohon untuk kehidupan manusia. Saya sendiri juga sudah menyiapkan pengganti dari pohon tersebut yang ditanam tidak jauh dari situ, yang sudah saya lihatkan videonya kemarin. Dan jika ia tidak diganggu, tidak ditebang dan dibabat dalam waktu yang tidak begitu lama, ia pun akan tumbuh besar dan rindang seperti pohon yang saya matikan ini. Karena pohon ketapang pertumbuhannya cukup cepat dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Demikianlah guys, dan misi saya besok adalah menyapu jalan, membersihkan daun-daun yang gugur dari pohon tersebut. Terima kasih untuk Anda semua yang sampai saat ini masih mengikuti video ini dan menyaksikan tanpa di-skip. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, mohon berikan tanda jempolnya atau like-nya, karena itu akan sangat berarti buat channel ini. Jika Anda memberikan dukungan tersebut, maka saya akan tetap bersemangat. Saya akan terus membuat video selanjutnya. Namun jika tidak ada dukungan dari Anda, mungkin saya akan berhenti membuat video YouTube. Besoknya, aku pun langsung kembali ke lokasi untuk menyapu dedaunan yang berserakan di jalan seperti instruksi dari Pak RT. Tiba-tiba datang seorang gadis kecil yang langsung ikut membantuku untuk menyapu dedaunan dari jalanan. Ia adalah putri dari seorang tetanggaku di kompleks Sawangan Permai ini.
Nah, kita digodam. Udah takut jatuh Jim. Ya guys, daun-daunnya yang berguguran, yang berserakan di jalan sudah aku sapuin. Dan juga dibantu oleh seorang gadis kecil. Aku sebenarnya tidak mau si kecil ini juga ikut-ikut menyapu. Tapi sepertinya ia mau membantu tanpa diminta. Mungkin keinginan hatinya sendiri untuk ikut menjaga kebersihan. Ya, bagus sekali ya, Dek. Karena ia telah membantuku, maka aku belikan si adik kecil ini satu paket burger dari McD, lengkap dengan kentang goreng dan minuman Coca-Cola. Yummy. Hari demi hari terus berlalu. Daun-daun dari pohon pun terus berguguran, dan aku pun kembali secara rutin untuk menyapu dedaunan dari jalan sehingga bersih kembali.
Waktu tetap berjalan, air terus mengalir, dan manusia pun harus terus melanjutkan hidupnya apapun tragedi yang telah terjadi. Daun-daun tumbuh dan gugur, dan kita tidak pernah tahu kemana kehidupan akan bermuara, dan kapankah kita akan meninggalkan dunia ini. Sebulan kemudian, masih ada daun yang berpegang erat pada tangkainya, walaupun yang lainnya telah gugur dan jatuh ke tanah. Tak peduli betapa eratnya sang daun berpegang pada tangkai, tak lama lagi waktunya pun akan datang untuk terlepas dan terbang di bawah angin, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan menyatu dengan bumi ini. Terima kasih teman-teman yang telah berkenan menyaksikan sekelumit kisah hidupku ini. Semoga hidup kita yang singkat di bumi ini dapat dipenuhi oleh kedamaian.